Mengaku setelah dari Sulawesi, ia pun kembali ke Bali pada usia kelas 2 SMP. Pada masa SMP kejadian pahit pun ia alami. Ia harus putus sekolah karena tidak ada biaya. Apalagi dirinya hanya tinggal di kampung yang jauh dari sekolah. Ketika semua temannya sudah mengendarai sepeda motor, ia hanya berjalan kaki. Kalaupun ada teman untuk nebeng, paling-paling itu hanya sehari. Hari berikutnya ia tidak lagi mendapat tumpangan karena orang tua temannya tidak memperbolehkan. Ya mungkin saat itu orang tua teman berpikir bahwa saya tidak memberikan dampak apapun, membelikan bensin, atau kalau motor rusak ya nggak bisa bantu. Jadi ya ekonomi sangat sulit. Jadi saya putus sekolah waktu SMP, ungkapnya. Setelah putus sekolah, sambungnya, ia pun bekerja sebagai asisten tukang. Jadi ikut proyek membuat kantor pengadilan negeri di kawasan pusat pemerintahan, Puspem Pemkab Jembrana saat ini. Dari hasil itu akhirnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari membantu ibu dan membeli alat ukir. Diakuinya bahwa mengukir ialah skill atau keahlian yang dia punya. Akhirnya ia mendalami dengan mengikuti kursus di kawasan Lelatan dan les mengemudi. Saya ketika sudah fasih mengukir dan mengemudi akhirnya pindah ke Badung. Di sana kerja dengan orang yang mengukir dan akhirnya ikut sebagai sopir sekitar tahun 2000 sampai 2006. Tapi karena kewajiban adat, jadi harus pulang. Dan menikahlah pada 2007. Saat urusan adat tidak bisa dibayar, maka pulang dan bekerja mengukir di kampung sini, ungkapnya. Setelah balik ke kampung, ia pun mengaku melayani jasa ukir di rumah. Tetapi ada insting bisnis supaya tidak hanya ukir. Akhirnya ada peluang yang dilihatnya dari kunjungan ke Karangasem. Pada saat itu ada saudaranya menikah, di sana ia melihat bahwa ada bahan baku berupa kayu nangka untuk pembuatan sanggah. Nah, kebetulan di Jembrana kayu nangka tidak terlalu laku. Peluang itulah yang akhirnya ia ambil. Dari satu gudang ke gudang lain. Dari kecamatan Pekuatatan hingga ke Melaya, ia kumpulkan kayu nangka dan dijualnya ke Karangasem. Saat itulah modal terkumpul. Akhirnya saya membuka usaha mebel. Mebel saya jual ke teman pariwisata yang dulu saya kenal dari jadi sopir. Dari situlah kemudian, saya sekitar 3 sapi yang kemudian saya barter dengan mesin pemotong kayu. Jadi akhirnya berkembang menjadi mebel dan pemotong kayu yang sudah diserut dan memiliki nilai lebih. Saya lebarkan sayap dengan bisnis material dengan membeli truk, tapi gagal. Dan akhirnya truk saya jual. Akhirnya fokus dari 2008 sampai 2014 di mebel paparnya. Ia menambahkan setelah mebel berhasil selama 6 tahun, kemudian hasrat bisnis kembali muncul. Ia membuka toko bangunan yang merupakan usaha masih selaras dengan usaha mebel. Dari usaha toko bangunan itu kemudian berkembang. Sekitar 2014 awal usaha toko dibangunnya. Di tahun yang sama pada 2014 akhir, restu alam pun mengantarkannya ke dunia properti. Akhirnya ia mulai dengan membangun rumah milik temannya. Tapi ada kendala hingga akhirnya pada 2017 titik awal bisnis propertinya berjalan pesat. Hingga 2021 dari 2017 sudah 450 unit rumah atau perumahan ia bangun. Ditambah lagi properti lain berupa villa dan rumah komersil lainnya. Dan saat ini juga merambah ke yang lain. Karena dulu saya gagal sekolah, saya sekarang membeli sekolahan SMP, saya jadikan sekolahan SMK. Saya ingin berkontribusi pada dunia pendidikan, karena sedih dahulu saya gagal sekolah karena biaya bebernya. Imade Ardiangga. Bagaimana pendapat Semeton? Silahkan tulis di kolom komentar.